warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan 3 contoh orang yang sukses yang berawal dari kehidupan yang sangat-sangat sederhana, tapi akhirnya menjadi orang yang berhasil, sukses dan bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Dan kita, terutama keluarga kita, anak kita, dan lain-lain patut mencontoh, menjadi ibroh dari hal-hal yang positif dari kesederhanaannya, kegigihannya, semangat juangnya, dan keuletannya. Tidak mudah putus asa dan tidak malu dengan kondisi keluarganya yang serba kekurangan. Justru kekurangan itu jadi pemicu untuk berjuang lebih bermanfaat, lebih hebat lagi. Ketika saya lulus S1, itu saya orang yang lulus S1 pertama di kampung saya. Karena saya tadi orang kampung betul. Tapi begitu kuliah saya ingin lebih dari itu. Satu saat saya sama ibu saya kalau pulang kampung itu suka menemani ibu saya ngobrol di dapur sambil masak. Karena nggak punya kompor, masaknya masih pakai kayu. Kami berdebat soal saya kuliah lagi apa tidak. Ibu saya mengatakan sudah cukup kamu jadi sarjana. Saya mengatakan belum cukup, Mak. Saya manggilnya Mak. Kemudian karena tidak ada listrik, di dapur itu ada genteng kaca. Genteng kaca satu saja supaya ruangan itu terang. Saya bilang ke ibu saya, ke mak saya ingin jadi genteng kaca itu, Mak. Sederhana saja. Satu genteng tapi menerangi seluruh isi ruangan. Itulah yang dicita-citakan Abdul Muti muda pada waktu itu. Akhirnya ibu saya menyerah. Ya sudah kalau mau sekolah lagi, tapi saya sudah nggak kuat membiayai. Kemudian saya katakan apa? Saya akan berusaha supaya kuliah saya tidak dibiayai. Saya akan cari beasiswa. Kan betul, ibu bapak saya tidak tahu. Ketika saya masih sanawiyah kelas 1, saya sudah bercita-cita ingin kuliah ke Australia. Bapak ibu saya tidak tahu. Hum la ya'rifun, mereka nggak tahu itu. Kenapa saya bercita-cita ke Australia? Karena sebelum subuh saya sudah bangun dan mendengarkan program English from Radio Australia tiap pagi. Karena orang tua saya nggak kuat membiayai saya kursus bahasa Inggris. Saya belajar dari radio, belajar bahasa Inggris. Guru saya juga nggak tahu, kok bisa Mukti yang orang kampung yang nggak dihitung itu kalau pidato bahasa Inggris selalu juara. Even my teacher did not know my secret. Ya pagi sebelum subuh saya dengarkan English from Radio Australia. Setelah itu baru saya sholat subuh, ngapalkan Al-Quran. Kemudian jam 5:30 sudah berangkat naik sepeda 8 km dari rumah saya. Poinnya apa? Punya cita-cita. Dan bapak saya selalu mengatakan kalau saya merasa letih, saya merasa capek, bapak mendekati saya mengatakan orang yang punya cita-cita tidak boleh menyerah pada keadaan dan kesulitan yang dihadapinya. Itu kuncinya. Kalau kita menggunakan pendekatan normatif, kita diajari oleh Allah melalui Al-Quran surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ada yang menerjemahkan beserta kesulitan itu ada kemudahan. Tapi kalau Anda perhatikan ada rahasianya di situ. Al-usr yang berarti kesulitan itu disebutkan dalam bentuk isim ma'rifat. Pakai al di situ kan. Sedangkan yusron kemudahan disebutkan dalam bentuk isim nakiroh. Artinya apa? Tidak terbatas. Sehingga kalau orang itu berpikir dengan growth mindset tadi itu, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit ini jalan keluarnya banyak. Karena itu maka jangan menyerah pada satu keadaan. Jangan putus asa. Yakinlah Anda bisa. Yakinlah ada jalan keluar. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Dia adalah seorang anak tukang bakso, tapi akhirnya kuliah di ITB dan sehingga
Dia berhasil memiliki perusahaan top brand dan penghasilannya miliaran. Oh Tuhan, ku cinta Dia, berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti Dia, hukum aku bila terjadi. Aku tak mudah untuk mencintai, aku tak mudah mengaku ku cinta, aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya untuk cinta, tirakat-ku hanya untuk engkau, tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup mata. Tuhan, ku cinta Dia, berikanlah aku hidup. Contoh yang ketiga, anak pemulung, tapi anak ini tidak malu dengan kondisi orang tuanya yang serba kekurangan, justru pemicu sehingga dia lebih giat belajar untuk mengangkat derajat keluarganya. Dalam hati saya ya harus mampu ya namanya orang tua. Ya pokoknya apa aja lah yang dilakuin. Sosok Salma anak pemulung berhasil jadi mahasiswi UI, ibu sempat diremehkan tetangga. Baru-baru ini kisah haru Salma, anak pemulung berhasil masuk UI ini mendadak viral dan jadi sorotan publik. Tak sedikit publik yang penasaran sosok Salma, hingga berhasil menjadi mahasiswi UI meski keterbatasan ekonomi. Diketahui Salma diterima menjadi mahasiswi teknik metalurgi. Sumarni sang ibu bangga dengan pencapaian putrinya. Pasalnya, dulu ia dan ibunya dihina dan diremehkan tetangga. Melansir dari Tribun Bogor, Salma yang masih berusia 19 tahun punya mimpi tinggi sejak masih duduk di bangku sekolah. Diungkap Sumarni, putrinya memang selalu bersemangat untuk belajar. Bahkan saat kondisi kesehatannya menurun, Salma tak sekalipun ingin bolos sekolah. Hal tersebut diceritakan Sumarni saat didatangi oleh dosen ITB sekaligus konten kreator pendidikan bernama Imam Santoso. Kepada Imam, Ibu Sumarni menceritakan perjuangan Salma yang belajar keras sejak kecil. Lebih lanjut bercerita, Sumarni tampak bangga akan cita-cita sang putri. Untuk diketahui, Ibu Sumarni adalah pengepul sampah yang biasa memilah mana sampah plastik, karton, dan logam. Ternyata profesi sang ibu itulah yang membuat Salma punya cita-cita tinggi. Salma sejak SMA ingin masuk jurusan teknik metalurgi karena mau membantu negeri ini mengatasi masalah sampah plastik dan metal. Tak cuma bercita-cita, Salma juga ikut andil dalam pekerjaan sang ibu yakni memilah sampah plastik di rumahnya. Hal itu terlihat dari kepiawaian Salma saat membantu sang ibu memilah sampah yang diambil ibunya. Berkat usaha, belajar keras, dan doa sang ibu, Salma akhirnya berhasil lolos menjadi mahasiswi Universitas Indonesia. Cita-cita Salma itu nyatanya tak lepas dari rintangan. Diungkap Sumarni, ia sempat diremehkan tetangga karena bersemangat menyekolahkan anaknya hingga lolos UI. Sembari menangis, Sumarni menceritakan kalimat tetangganya yang meremehkannya. Tangis dan doa Sumarni yang dicibir tetangga itu rupanya didengar Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kini, Salma berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk berkuliah di UI hingga lulus. Kisah hidup Salma yang merupakan anak pemulung tapi berhasil mewujudkan cita-citanya itu sukses membuat publik terharu sekaligus bangga.